Halo semua, keep your happiness dan keep your smile. Sejatinya semuanya apa yang terjadi dalam kehidupan ini adalah sebuah perubahan. Kalau kita bukan tidak yang merubah, tapi keadaan juga yang akan berubah. Karena semuanya akan berubah, keadaan pun juga akan berubah. Tentu saja berbeda zaman antara saya dengan kamu yang saat ini usia belasan tahun, tentu beda zaman. Sesungguhnya hidup ini hanya sederhana. Sederhana semuanya, yang membuat sempit, yang membuat sulit, yang membuat rumit adalah pikiran kita sendiri. Nah, sejatinya juga semuanya itu adalah permainan pikiran. Masalah kita seperti di surga atau seperti di neraka itu tergantung bagaimana kita memikirkan sesuatu, memikirkan keadaan, memikirkan segalanya. Nah, untuk saat ini, yang mungkin kamu lagi menjalani sebuah hubungan yang sangat rumit, mungkin kamu dengan segala kerumitan kamu tetap sabar dalam menjalani sebuah hubungan, atau mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu kamu tidak mau berpisah dengan orang itu. Mungkin si doi ganteng kayak saya, enggak bercanda ya. Mungkin dia sabar, pengertian dan sebagainya, dan kamu merasa tidak ada orang lain selain dia yang ada dalam hatimu, yang ada dalam hidupmu, yang sedang mengerti kamu. Mungkin begitu, sehingga kamu sangat sulit untuk berpisah dari dia. Padahal nih, kamu tahu dia yang dulu bukan seperti dia yang sekarang bukan seperti dia yang dulu. Padahal kamu sudah mengorbankan waktumu, mengorbankan dirimu sendiri, mengorbankan masa depanmu, mengorbankan impianmu dan segalanya demi dia. Dengan sabar kamu mempertahankan sebuah hubungan, sementara dia tidak lagi mempedulikan kamu. Dia egois dengan keinginannya. Sebenarnya orang yang seperti itu bukan mencintai kamu. Orang yang seperti itu hanya menginginkan keinginan dia, sementara dia tidak pernah bertanya bagaimana keadaanmu. Waktu pun dia tidak ada untukmu. Mungkin kalau kamu lagi menghadapi seperti itu, kalau saya, daripada saya tersiksa dalam cengkraman penderitaan yang seperti itu, dalam keresahan pikiran yang terus-terusan menderita, lebih baik saya lepaskan. Karena kalau kita lepaskan, kita akan menjadi lebih plong, kita akan menjadi lebih enak dan tanpa beban. Bukan melupakan, tapi melepaskan. Berbeda. Melepaskan itu bukan berarti kita melupakan, tapi kita menerima dengan ikhlas segala kenyataan yang ada. Kalau memang harus berpisah, ya berpisah. Tapi di sini saya tidak menyuruh kamu untuk berpisah. Ini hanya saya berpendapat secara subjektif. Nah, kalau memang dia sudah tidak peduli dengan kamu, terus kamu mengorbankan segalanya untuk dia, agar dia berubah, sementara kamu sendiri tidak menyadari bahwa kamu telah berubah demi dia, dan dia tidak peduli itu, terus kamu bertahan di dalam cengkraman, kegelisahan. Ibaratkan kita dalam cengkraman sebuah gigitan hewan, jalan satu-satunya ya harus kita lepas untuk melepaskan penderitaan akibat dari gigitan hewan itu. Nah, kalau kita sudah dalam posisi seperti itu, ya lebih baik melepaslah. Untuk apa dipertahankan? Jadi kalau untuk yang mungkin kamu merasa bahwa di dunia ini tidak ada orang yang lebih bisa mengerti daripada dia. Mungkin kamu merasa bahwa tidak ada orang selain dia. Kampret. Banyak. Dunia ini tidak sekatok kolor. Dunia ini tidak sedaun kelor. Banyak sekali. Hanya yang mempersempit adalah cara pandang kita. Yang mempersempit adalah wawasan kita tentang dunia ini. Kalau cara pandang kita luas, wawasan kita luas, bukankah dunia ini lebar, Fred? Bukankah dunia ini luas, Fred? Banyak sekali. Bukankah di dunia ini bukan cuma dia manusia? Bukankah banyak sekali? Jadi banyak sekali pilihan, kamu masih berhak untuk mendapatkan orang yang lebih baik, orang yang lebih ganteng, mungkin kayak saya. Jadi ada saatnya kamu memang harus melepaskan dia. Ada saatnya pula kamu memang harus mempertahankan dia. Tapi kalau sudah dipertahankan dengan alasan A, B, bla 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 bla, terus dia masih saja seperti itu, tidak peduli dengan kamu, itu sebenarnya dia tidak mencintaimu. Dia hanya menginginkan apa yang dia inginkan dari kamu. Oke? Nilai semuanya dengan fakta, jangan hanya menilai dengan pikiran. Kalau kamu masih menilai semuanya dengan pikiran, oh dia bisa berubah, oh saya ingin mengubah dia, oh saya ingin berubah demi dia, berarti kalau terus-terusan seperti itu kamu akan jadi halu. Jadi nilai semua dengan fakta, dengan kenyataan. Ini buat yang lagi mengalami loh ya. Soalnya ada yang bercerita seperti itu.
Ini yang lagi mengalami. Nah, semoga saja apa yang saya sampaikan di sini membuat semuanya menjadi lebih baik. Saya tidak menyuruh kamu untuk berpisah. Ada kalanya memang kalau beban itu terlalu berat, lepas. Ada kalanya kalau cengkraman itu terlalu menyakitkan, lepas. Karena kalau kita bertahan dalam sesuatu yang menyakitkan, kalau kita bertahan dalam sesuatu yang membuat kita sumpah, bingung, sakit, terus di mana kebahagiaan hidup kita?